Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tripuji Aprilianti, mahasiswa semester 3 reguler malam. Bye. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Saya In Septiani, mahasiswa reguler malam semester 3 STAI Bani Saleh Kampus Bekasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jikri Karim. Saya dari mahasiswa STAI Bani Saleh semester 3. Bye. Ya, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang strategi pembelajaran dengan metode daring. Nah, beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau melalui sistem online. Nah, kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah, provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan mahasiswanya, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Hal ini sesuai dengan himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona atau COVID-19. Nah, sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat personal komputer atau PC, laptop atau handphone yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom Meeting, ataupun media lainnya. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran daring menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bong Curtis, pada tahun 2002, beliau secara tersirat menyampaikan dalam survei online training in an online world bahwa konsep pembelajaran online sama artinya dengan e-learning. Sementara menurut The Report of the Convention of Technology and Adult Learning tahun 2001, dalam Bong Curtis tahun 2002 halaman 29, definisi of learning adalah instructional content or learning acquisition delivered or enabled by electronic technology. Sehingga menurut pengertian yang beliau kemukakan, bahwasannya siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ibarat kata, komputer dengan internetnya, telepon dengan mesin faxnya. Menurut William pada tahun 1990, online learning dapat dirumuskan sebagai a large collection of computer in network that are tied together so that many users can share their fast resource. William pada tahun 1999. Pengertian online learning meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Pengertian online learning meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirim data, baik berupa teks, pesan, grafis, maupun suara. Kemudian menurut Dabak dan Ritland, pada tahun 2005, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Langkah-langkah strategi pembelajaran daring adalah 1. Kemampuan guru memanfaatkan teknologi. Pertama, untuk mewujudkan kemampuan guru dalam memanfaatkan media teknologi dengan presentasi Zoom, penggunaan via Google Classroom, presentasi atau post-test dengan kuis, dan memberi tugas proyek dengan memanfaatkan Google Drive, presentasi interaktif dengan Perdek, dan lain-lain. Hal ini mutlak harus dilakukan untuk mentransfer online kepada peserta didik secara menarik dan efektif. Yang kedua, pembelajaran terencana dan efektif. Keduanya menyajikan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan mempersiapkan quality lesson plan dan mengatur langkah-langkah pembelajaran yang detail. Guru dan siswa dapat menetapkan tujuan pembelajaran sesuai
ketersediaan waktu, dan memilih materi yang akan disampaikan dengan langkah-langkah tepat dan akurat. Di sini guru dituntut untuk pula mengatur waktu dengan baik. Ketiga adalah bagaimana guru mampu menyatukan persepsi dan konstruksi anak-anak didik yang serba berjauhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh guru yang memiliki visi jelas dalam pembelajaran dan mampu menjalani ikatan baik dengan siswa dengan melakukan perannya sebagai motivator, fasilitator, mediator, dan komunikator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran metode daring atau e-learning. Nah, di tengah merabaknya wabah COVID-19 belakangan ini, menerapkan pembelajaran berbasis digital sangat bermanfaat untuk melindungi peserta didik dari penyebaran virus COVID-19. Apalagi pemerintah sudah mengimbau agar masyarakat dapat beraktivitas di rumah sebagai upaya physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus. Namun, tidak seperti namanya yang terdengar canggih, penerapan daring juga mempunyai kelebihan dan kekurangan loh. Nah, kelebihan penerapan e-learning atau daring: 1. Dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menggunakan e-learning, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, kapan saja. Nah, yang kedua, biaya lebih terjangkau. Tentunya, kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Selanjutnya, kekurangan penerapan e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi Anda untuk mengakses internet atau e-learning. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia mengingat beberapa daerah atau 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan e-learning masih dianggap sebagai suatu keistimewaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group. Pertama-tama, kelas dimulai dengan absen terlebih dahulu. Kemudian, guru memberikan materi yang akan diajarkan. Lalu, setelah memberikan materi yang diajarkan, guru memberikan tugas kepada anak murid. Kemudian siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian lalu dikumpulkan kembali ke grup WhatsApp. Nah, selanjutnya, pembelajaran daring bisa juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, guru harus membuat link terlebih dahulu agar mahasiswa bisa masuk ke dalam Zoom Meeting tersebut. Setelah membuat link, guru men-share link tersebut ke dalam grup WhatsApp atau grup lainnya. Nah, setelah itu, guru menunggu beberapa menit agar siswa dapat masuk ke dalam Zoom Meeting tersebut. Jika siswa sudah masuk, baru guru bisa menjelaskan materi apa yang ingin disampaikan. Setelah itu, guru bisa menjelaskan materi lalu memberi tugas kepada siswa-siswinya. Nah, jika sudah, mahasiswi bisa mengumpulkan tugasnya melalui aplikasi apa saja. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami yang bertemakan strategi pembelajaran di masa pandemi dengan judul pembelajaran learning atau pembelajaran daring. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, dosen strategi pembelajaran, yaitu Ibu Yulidia Saptorini, MPDI. Sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.